cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Telah ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku, karena demi cinta telah ku relakan kecewaku atas ingkarmu. Sebab ku mengerti cinta itu tak mesti memiliki. Oh, andai saja bisa kau pahami layaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah hari ini tanggal 24 Desember 2020. Dulu 2 tahun yang lalu saya mulai hari Rabu 24 Desember 2018 video pertama yang sangat serius berjudul Rocky Gerung melawan pengkhianatan intelektual, yang dalam waktu 7 hari langsung loncat subscribernya 7 hari dengan video pertama itu, yaitu dari 38 subscriber menjadi 2000 subscriber. Dan kemudian video ketiga 31 Desember 2018, 4 hari kemudian 4 Januari 2019 loncat lagi dari 2000 menjadi 24.000 subscriber baru. Jadi dalam waktu tanggal 1, 2, 3, 4 Januari 2019 ada kenaikan dari 2000 ke 24, 22.000 subscriber baru. Itulah masa-masa awal menjadi YouTuber, dan dengan 3 video dari 38 subscriber menjadi 24.000 subscriber dalam waktu 11 hari, 7 tambah 4. Gajinya berapa? Ada yang nanya tuh. Oh ya, video yang kemarin yang judulnya gaji terakhir sebagai YouTuber 2 tahun itu kemarin salah mencet, jadi sudah saya hapus. Akan saya ganti yang sudah betul, yaitu video yang nomor 74 part 74. Nanti kita upload ulang. Kemarin sudah ditonton dari 1.500 orang, sekarang akan kita upload. Itu sebenarnya 30 menit, jadi yang 23 menit yang kemarin itu salah, belum diedit. Itu masih banyak yang salah mencet untuk waktu diupload. Nah, nanti kita muat setelah ini. Dan ada yang nanya berapa gaji tertinggi. Bulan pertama itu tidak ada gajinya karena kurang dari $100 ya. Bulan Januari itu belum bisa diambil. Bulan Februari baru bisa diambil setelah dirapel, diakumulasi di atas $100. Dapat gaji pertama itu dapat 2.600.000 ya. Bulan itu dengan ini ya, dengan sebagai YouTuber pemula. Dan bulan ketiga kalau nggak salah, bulan ketiga itu gaji yang paling tinggi sepanjang saya menjadi YouTuber pemula, yaitu 21 juta rupiah ya. Terus bulan berikutnya bulan April itu 19.500.000 ya. Dan sekarang yang terakhir kemarin itu bulan Desember, 22 Desember 2020 itu 3.528.000. Alhamdulillah ya. Dan lebih dari uang, banyak gagasan-gagasan yang sudah kita sebarkan, YouTube yang insya Allah manfaat, meskipun satu YouTube itu hanya 7 menit saja, waktu awal-awal 7 menit, dan hanya memakai tangan dijepit, dan HP-nya itu harus melintang supaya bidangnya itu penuh ya, vertikal, horizontal portrait ya. Nah, itulah kalau ada pertanyaan yang kemarin berapa gaji tertinggi, 21,5 juta sebagai tukang donat. Kalau gaji pertama tentu 2,6 juta, dan itu se-ekivalen ya, sebanding dengan 2.600 buah donat yang harus saya jual. Kalau harga donatnya waktu itu 2,6 juta, jadi saya harus menjual 2.600 donat ya. Nah, inilah sekedar pengalaman untuk menjadi YouTuber, dan saya menarik ya, mengajak ya penonton yang 5 benua dan mulailah
dari umur berapa saja. Waktu itu berarti usia saya 57 tahun lebih karena saya lahir di Malang 29 Agustus 1961. Jadi waktu 2018 akhir 24 Desember 2 tahun yang lalu usia saya waktu itu berarti 57 tahun, dan sekarang alhamdulillah usia saya 59 tahun lebih 4 bulan, Agustus, September, Oktober, November, Desember ya. Hampir 60 ya. Insya Allah Allah panjangkan umur dalam keberkahan dan dalam ketaatan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan ya program untuk membebaskan tanah yang 600 meter itu 450 juta. Dan setelah melihat analisa-analisa terutama di Karni Ilyas, Rizal Ramli katanya banyak orang nggak memperhatikan bulan September itu pertumbuhan kredit itu 0 katanya. Bukan 0, minus. Itu di ILC yang terakhir ya. Di awal Desember sebelum ILC itu kemudian ditutup selama-lamanya. Lebih baik ditutup oleh Karni Ilyas ya oleh tekanan penguasa lah ya kan. Dan itu kondisi makin berbahaya, apalagi setelah saya lihat di pantas pedagang-pedagang itu makin susah cari uang ya, karena kalau pertumbuhan kredit itu di bawah minus itu berarti nggak ada penyaluran kredit kan, berarti nggak ada uang yang ada itu, likuiditas uang yang beredar tuh disedot ya untuk membayar hutang. Kata si ini ya Rizal Ramli itu yang punya track record bisa membalikkan situasi dari minus satu perusahaan BUMN gitu menjadi untung itu waktu dia jadi menteri berkali-kali, itu menteri ekonomi ya. Nah sekarang tadi pagi ya saya bangun jam 3, saya lihat ada channel baru, bukan channel baru, narasumber baru yaitu Rizal Ramli, tapi bagian pertama masih wawancara Fadlizon dengan Rizal Ramli itu. Mantap, Masya Allah. Jadi keadaan makin mengerikan ya, bulan semester pertama ini luar biasa. Ada hutang 320 triliun yang harus dibayar pemerintah, dan itu uangnya dari mana kecuali ngutang lagi, dan itu sangat berbahaya, dan nanti kondisinya itu tidak bisa diramalkan kira-kira gitu. Semester pertama 2021, dan kelihatannya memang dulu dibanding dengan krisis 98 itu ada model Korea Selatan, ada model Malaysia yang selamat, itu ada model yang berhasil mengatasi krisis, dan model Indonesia mengikuti resep IMF ya. Dan tampaknya pemerintah belum menemukan jalan, kata Rizal Ramli, menghadapi keadaan tekanan ekonomi yang berat, pandemi COVID, dan juga memang hutang yang menumpuk ya. Dan saya ngambil satu sikap, itu uang yang untuk membebaskan tanah 600 meter untuk pesantren Jolali masjid itu kan 150 juta sudah terkumpul. Saya khawatir uang amanah umat ini dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di donatur itu tidak aman. Jadi mungkin hari ini 24 Desember kalau Antam itu buka, akan saya konversikan ya 150 juta itu menjadi emas ya. Saya khawatir keadaan memburuk, nanti uang yang cash itu tidak bisa diambil dari bank itu karena kesulitan likuiditasnya. Jadi saya hari ini bismillah, ini berdasarkan analisa Rizal Ramli, saya akan menyelamatkan dana dari bapak-bapak yang kirimkan untuk pembebasan tanah itu yang perlu 450 juta baru. Alhamdulillah sudah terkumpul 150, akan saya amankan dalam bentuk emas dulu ya. Karena pemilik tanah juga tidak akan mau menerima uang kecuali saya sudah punya uang 300 juta untuk pembelian tanah 400 meter, dan sisanya baru dicicil 200 meter lagi gitu. Jadi 300 juta masih kurang banyak toh. Jadi saya nggak mau ambil risiko sampai uang itu nanti ya tidak berharga dan tidak bisa diambil karena kesulitan ekonomi pada semester depan ini. Jadi bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6 semester pertama tahun 2011 ini, itu strategi saya sebagai YouTuber, di samping nanti terus melakukan fundraising ya.
Dan ternyata mengurus untuk nomor rekening baru, kemarin kita ke BRI Syariah di sini untuk bikin nomor rekening atas nama Yayasan Pesantren Ojolali Indonesia. Sudah jadi, notarisnya sudah daftar di Kementerian Kuham dan sudah masuk lembaran negara. Tapi waktu mau saya bikin surat ininya, nomor rekening atas nama yayasan saya bersama anak saya sebagai bendahara, itu harus ada surat rekomendasi dari Diknas ya. Repot bener. Udah aja langsung dibuka, orang udah ada ininya, udah ada udah ada dokumen resminya kan dari notaris, sudah lengkap surat-suratnya. Pendirinya 7, pengurus yayasan masih minta surat ini, masih pakai surat itu NPWP dari sekretaris, ketuanya saya, Ketua Yayasan Pesantren Ojolali, surat NPWP dari ketua, sekretaris, bendahara. Ribet amat sih. Lah kan bikin dokumen itu saya sudah nyerahkan itu semua ke notaris, berarti saya sudah terdaftar, sudah punya NPWP, sudah punya email, sudah punya KTP, masih dimintain lagi KTP, masih dimintain lagi NPWP, dimintain email, kan udah itu sudah ada itu. Jadilah dokumen yang notaris yang resmi keluaran negara itu kan masih dimintain lagi. Waktu mengurus ini loh, surat untuk ngurus nomor rekening baru itu loh, atas nama yayasan bukan atas nama pribadi lagi nanti. Ribet amat sih, hidup sekali tuh. Kalau udah jadi dokumen itu berarti sudah NPWP-nya sudah ada di situ, sudah terdaftar gitu loh, sudah syarat-syarat untuk bikin yayasan kan, NPWP, KTP, nomor email, nomor HP, udah semua, masih dimintain lagi oleh bank. Udah aja bank percaya kalau udah ada dokumen dari negara itu, ya sudah, berarti dia sudah aman, udah clear surat-suratnya. Masih diminta, saya masih ngurus lagi ke Diknas karena yayasan pendidikan, katanya yayasan pendidikan, jadi harus pakai surat keterangan dari Dinas Pendidikan. Parung ke Bogor, ya itulah. Ribet. Indonesia ini negara miskin, melarat, ribet urusan berbelit-belit ya, ngurus bank, ngurus surat itu NPWP itu, NPWP, surat itu loh, nomor rekening, susah bener sih. Mana zaman gini harus pakai masker lagi di bank, napas saya jadi nggak bisa napas kan gara-gara waktu ngadepi customer service itu. Iya sih, CS-nya, customer service-nya sih cantik, tapi kan jadi ribet urusan saya nih, harus sono ke sini. Karena saya udah tua, karena katanya rentan kena COVID. Kalau orang tua kena COVID di atas 50 gampang mati katanya. Udah, terus apa lagi ya? Oh ya, visinya nanti untuk menjadi udah 12 menit, mungkin udah bosen lihat wajah saya. Untuk visinya itu nanti saya sekarang tidak lagi, ini lebih banyak mereaksi pikiran-pikiran ya, nanti insya Allah dari YouTuber-YouTuber kita ya. Tokoh-tokoh yang dihadirkan itu kan pilihan. Daripada saya monolog, saya akan mereaksi misalnya Rizal Ramli ya kan. Mungkin video-video saya lebih dari 3 menit ya, lebih, jadi mungkin setengah jam atau menjadi 1 jam ya, untuk ini loh, untuk insya Allah visi saya sebagai YouTuber tahun 2021, tahun ketiga sebagai YouTuber itu mungkin lebih banyak mereaksi pikiran-pikiran Habib Rizik, pikiran-pikiran Rizal Ramli yang ada di video-video yang tersebar itu. Jadi saya memberikan reaksi ya. Kalau orang-orang rata-rata kan mereaksi lagu ya, saya akan mereaksi percik intelektual dari tokoh-tokoh kita. Dan kelihatan keadaannya makin sulit, karena kalau tahun 98 itu kan Pak Harto sebagai penguasa itu mendekat Islam ya, membuat organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, kemudian tahun 90 membangun bank syariah, yaitu Bank Muamalat, bank syariah pertama di Indonesia, makin mendekat ke Islam di akhir keruntuhannya itu. Tetapi pemerintah sekarang ya kan, justru di masa periode kedua ini, udah tahun ke-6, justru menjauh Islam dan memusuhi ya.
ada sebagian oknum-oknum di kalangan pemerintahan itu yang anti-Islam ya, yang disebut Islamfobia, takut dengan kebangkitan Islam ya. Tandanya apa? Habib Rizik dijebloskan ke penjara, satu. Terus tidak sungkan-sungkan membunuh 6 pengawal Habib Rizik. Orang mau ke pengajian subuh keluarga kok dikuntit. Apa alasan dikuntit dan kemudian dibunuh 6 orang itu? Dibunuh 6 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 people. Membunuh 6 orang beriman. Pengawal khusus dari Habib Rizik. Jadi terus kemudian sekarang ada beredar surat dari pemerintah untuk mengosongkan, kalau surat itu benar ya, mengosongkan kompleks pesantren atau markas syariah pesantren agrokultura milik Habib Rizik yang 30 hektar di Megamendung untuk dikosongkan. Terus beredar surat dari Menteri Dalam Negeri merapat dengan staf bawahannya di 34 provinsi bagian sospolnya itu untuk membahas semacam apa ya, dalam tanda petik ya, pembubaran Front Pembela Islam. Jadi pemerintah ini apa ya, memiliki satu muatan ya, Islamfobia yang kental, dan ini berbahaya ya, memusuhi umat Islam sebagai mayoritas. Bayangkan pemerintah di Amerika misalnya yang penduduknya itu Kristen Protestan, tapi Trump atau misalnya pemerintahnya, presiden dan pemerintahnya itu memusuhi Protestan misalnya. Berarti itu artinya segala sumber daya terbaik di negeri itu akan menjadi sia-sia karena dipenuhi dengan konflik, karena posisi politik dari pemerintah yang memusuhi Protestan sebagai agama mayoritas. Atau pemerintahan di Filipina yang mayoritas Katolik, itu ada Katolik fobia, pemerintahnya memusuhi ya agama Katolik atau pemeluk yang taat pada agama Katolik. Tentu tidak ada efektivitas pemerintahan dan dihambur-hamburkannya waktu, dana, tenaga, pikiran terbaik untuk konflik sesama mereka antara pemerintah dan rakyatnya sendiri. Dan Islam yang agama mayoritas di Indonesia itu sekarang memiliki pemerintahan yang Islam fobia. Ulama dikejar-kejar, pengajian ditutup, dan kemudian dituduh dibubarkan HTI, dijebloskan para pengkritik-pengkritik, juga persekusi ulama, kriminalisasi ulama. Ini menurut para ahli ya, bukan menurut saya. Ada soal kriminalisasi ulama itu yang diucapkan oleh Amin Rais misalnya. Kemudian apa namanya, ya tidak suka terhadap Islam. Dan ini sangat berbahaya karena kemudian potensi-potensi terbaik itu menjadi tercecer, tidak untuk membangun, tapi sesama anak bangsa itu berkelahi antara pemerintah yang dibenci oleh rakyatnya sendiri karena pemerintah memiliki sikap sebagian sikap Islamfobia, dan ditambah dengan apa? Ditambah dengan pandemi corona, ditambah hutang yang banyak. Ini kesulitan bertumpuk-tumpuk ya. Dan pemerintah tentu kita yakin tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa bantuan masyarakat seluas-luasnya. Jadi ada kekeliruan kebijakan politik yang keliru menghadapi umat Islam di negerinya sendiri yang mayoritas Muslim gitu loh. Nah ini kan membuat rakyat tambah susah semester depan. Di pemerintah juga susah karena harus, kata Rizal Ramli, harus menyediakan uang 320 triliun untuk membayar bunga hutangnya saja tuh. Bunga hutangnya saja. Ya siapa suruh utang banyak-banyak? Itu ngutang lagi. Dan apa? Rizal Ramli tetap dengan pendiriannya di Fazli Zone Official itu, dia masih menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan terbalik ya, dalam mengurusi ekonomi itu.
Dan yang susah akhirnya kita semua, termasuk rakyat kecil, termasuk saya sebagai tukang donat ya. Jadi yang bisa saya lakukan, saya tetap akan mengubah bisnis saya. Akan saya beli mesin kecil 500.000 untuk beli ini, alat giling untuk bikin mie. Saya akan jualan mie pangsit 5.000, dikasih warna hijau. Hijaunya itu dari sawi, di blender pakai air yang hijau itu dipakai untuk meremas tepung yang harus agak keras, terus kemudian digiling pakai tangan itu dan dijual keliling. Saya sendiri yang keliling, karena nggak bisa diharapkan ekonomi tumbuh toh, akan terjadi kesulitan yang luar biasa untuk rakyat kecil. Itu yang bisa saya lakukan ya. Yang kedua, saya akan menyelamatkan uang para donatur dari bapak, ibu, dan kakak adik, dikonversikan, disimpan dalam bentuk emas, yang tentu akan meningkat nilainya dibanding dalam bentuk uang kertas. Dan jangan-jangan kalau bank mengalami kesulitan likuiditas dan terjadi rush tuh, orang nasabah yang nabung itu kemudian ngantri ke bank untuk ambil uangnya nggak ada, berarti nggak bisa diambil uang itu, ya kan? Yang rugi siapa? Ya saya yang dikasih amanah sama orang banyak sampai 150 juta untuk membebaskan masjid, tanah wakaf, tanah masjid untuk masjid dan pesantren Juali, pesantren tahfiz Al-Quran ya. Jadi itu yang kita lakukan. Moga-moga keadaan membaik, tapi menurut hitungan para ahli, khususnya Rizal Ramli, Ihsanuddin Nursi atau Faisal Basri, waktu diwawancara sama Helmi Yahya Bicara, itu keadaan itu baru menjadi ke titik normal. Keadaan sekarang ini ekonomi itu 4 tahun lagi, berarti 2024 menurut Faisal Basri kalau nggak salah ya. Lihat lagi channelnya ya, di Helmi Yahya Bicara yang udah saya lihat sebulan yang lalu. Jadi keadaan sulit, rakyat harus menolong diri sendiri dan jangan mengharapkan bantuan sosial. Orang kemarin aja berbulan-bulan kita nggak dapat bantuan itu. Sekarang bantuan itu dikorupsi sama menteri yang sekarang diganti menjadi Menteri Risma itu. Nggak akan selesai dengan bantuan sosial itu, nanti uangnya juga nggak ada kan. Untuk memberikan bantuan itu loh, uangnya nggak ada juga nanti. Sementara rakyat tidak tumbuh kemandiriannya dalam wirausaha. Nggak tahu Menteri Sandiaga Uno bisa nggak membangkitkan semangat wirausaha itu sebagai menteri ya, di saat situasi yang sulit begini. OKOC aja nggak nyampe itu di Parung, nggak ada manfaatnya, nggak ada gerakannya sampai Parung. Kalau ada di sini saya mau menyambut tuh OKOC yang diagung-agungkan, cuman ada di TV itu. OKOC itu nggak ada di Parung, di Kampung Tajur, Desa Pemagarsari, RT-nya Kampung Tajur RT 02 RW 04, ini nomor 84, desanya Pamagarsari, gitu. Kecamatan Parung nggak ada OKOC. Ya ada orang utusannya, bukan utusan orang yang melapis dari Sandiaga Uno dulu 2 tahun yang lalu, pas 2 tahun yang lalu kesini. Pengen ketemu YouTuber aja, tapi mana gerakannya nggak ada. Buat apa juga, cuman nyambangi, cuman pengen ketemu YouTuber. Tapi gerakannya mana untuk membantu masyarakat sini itu, OKOC itu? Ya kan nggak ada. Buat apa juga jadi menteri kalau nggak manfaat untuk saya sebagai rakyat kecil. Banyak nih yang perlu dibantu. OKOC masuklah ke desa Pamagarsari nih. Nanti kerjasama dengan anak-anak muda sini, banyak nganggur itu. Banyak nganggur, banyak tidur. Banyak nganggur, banyak tidur, banyak begadang. Itu anak muda di sini ya, kerja susah, banyak begadang, main game online tuh. Umumnya di sini mancing ya. Kalau OKOC hadir tuh Pak Sandiaga Uno, bikinlah, saya punya channel nih, Pesantren Julali nih, lumayan tuh, udah 250.000 tuh subscribernya. Saya sendiri tukang donat tuh, gerobaknya tuh, ya kan? Gerobak sudah kita bikin, ini gerobak saya sendiri, di luar yang 11 ya. Saya sudah bikin gerobak 3. Yang terakhir yang ke-11 ini, yang di luar 3 tadi, itu sumbangan dari donatur dari Ibu Khairani Aziza untuk gerakan baru tuh, mie ayam Fatihah, yang 5
ribu. Belum mulai karena baru punya gajian kemarin tanggal 22, 3.520.000, saya ambil 500 untuk beli mesin tuh di sini mungkin atau di Tokopedia ya. Nggak ada nih bantuan pemerintah yang menggerakkan gitu loh, wirausaha itu nggak. OKOC yang katanya swasta juga nggak ada di sini. Gimana sih orang-orang tuh niat bela rakyat nggak sih? Bela dirinya sendiri lah. Kalau Sandiaga Uno tuh udah nggak usah dibela, duitnya udah miliaran. Ini rakyat loh yang mencari duit harian ini kan, terpukul dia, ya kan, dan situasi sih uang kayaknya hilang. Tukang cukur tuh itu turun sampai 75%, boro-boro nyari 10 kepala aja susah tukang cukur tuh, belum yang tukang ini kan, baslok, tukang semua turun. Somai omsetnya 800.000 sampai jam 6, dari jam 6 tuh sampai jam 6 sore, sekarang tinggal 200.000 ya susah. 12 jam dia kerja, 200.000 susah. Biasanya 800.000 ya sebelum pandemi kan. Tahan. Nah kemarin ada tamu kesini, satu keluarga nih kesini, 4 tahun jualan nasi Padang katanya di Depok. Kata dia 75% warung Padang udah pulang kampung katanya. Kata dia nggak mau pulang kampung, dia bertahan minggir ke cari kontrakan 800.000 kita carikan kemarin di perumahan Gria Branwil. Dia mau usaha di sini. Dan karena dia nyewa di sana setahun 30 juta sudah nggak bisa ketutup dengan daily income, penghasilan harian sebagai warung Padang. Anaknya satu umur 3 bulan, istrinya bidan, masih muda kelihatan dan mau nyari kerjaan sebagai bidan. Jadi berpendidikan tapi kesulitan ekonomi membuat dia harus mundur ke Parung ya, ke sini. Dan sekarang kan berarti dia sudah tidur malam pertama itu di kontrakan baru yang sebulan bayarnya 800.000, karena saya kemarin ikut nyari itu di sini, di bawah, di belakang, di RT 4-nya. Dan di Branwil itu sudah ada 5 sumur, wakaf sumur yang kita kemarin kerjakan, ada 5 setiap RT 1. Insya Allah nggak kekurangan air bersih maksudnya. Nah dia nggak kesulitan tuh warung Padang tuh ya. Ini keadaan serius ini, keadaan serius, dan dia tidak mau pulang ke kampungnya di Riau. Lebih baik dia mundur ya, bersama-sama tukang donat dari Parung. Itu bertertua di semesta. Ini pemerintah ini kok malah musuhi rakyatnya, musuhi Habib Rizik. Itu keliru tuh, keliru ya. Saat-saat gini harus bersatu. Terus sekarang Menteri Agamanya ini siapa nih, Pak Yakut ya, bekas ketua GP Ansor, keliru lagi tuh dibanding HM Rashidi yang sangat intelektual ya. Waktu di zaman menjadi Menteri Agama di zaman Kabinet Syahrir yang kedua ya. Kabinet Syahrir pertama kan Menteri Agamanya Wahid Hasyim. Itu orang yang berpikir luas, jauh itu. Bapaknya Gus Dur itu loh, seorang filsuf dia, Wahid Hasyim. Menteri Agama di dalam Kabinet Syahrir yang pertama. Kemudian diganti oleh siapa itu namanya? HM Rashidi yang pendidikannya dari Al-Irsyad, jago bahasa Arab, terus kemudian sekolah ke Mesir kan, dan sangat berjasa untuk komunikasi Mesir Indonesia waktu awal-awal kemerdekaan itu, dan kemudian menyelesaikan orang pertama yang disarjana di Mesir itu ya Pak HM Rashidi, dan orang pertama yang mendapat gelar doktor di Universitas Sorbonne itu ya HM Rashidi itu, ya kan? Jadi Menteri Agama di awal-awal kemerdekaan itu sangat intelektual ya. Ya kalau sekarang ketua Banser ya, yang anti HTI, anti khilafah pikirannya, dan anti FPI, Front Pembela Islam. Ya tambah rusak negeri ini itu. Karena politiknya itu politik anti-Islam atau Islamfobia. Sementara kesulitan ekonomi begitu nyata. Ya udah, selamat merenung sendiri. Renungkanlah, ambil yang baik meskipun hanya 2,5%. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Padang. Youtuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi nambah cinta.